Kita bertani itu tidak harus memerlukan modal yang cukup besar. Kita bisa bertani di lahan bekas sekalipun kita bisa bertani, tetapi ingat kawan-kawan, tahu ilmunya. Ilmunya adalah melakukan. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kawan-kawan, saya berada di kebun tanaman cabai rawit Ori 212. Nah, tanaman cabai yang saya tanam ini sudah memasuki namanya fase generatif. Di mana fase generatif ini tanaman sudah bercabang atau mengeluarkan cabang dan sudah bermunculan banyak bunga. Itu disebut namanya fase generatif. Nah, ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang sangat penting sekali di dalam budidaya tanaman cabai secara khusus, karena ini pertanyaan ini sebenarnya atau jawaban ini belum banyak para petani yang membahasnya atau yang bisa atau yang berani melakukan hal-hal seperti ini. Apakah itu? Nah, pertanyaannya adalah apakah bisa kita melakukan penanaman cabai di lahan bekas dengan hasil yang maksimal seperti menanam cabai di lahan baru? Nah, banyak petani yang tidak mau melakukan penanaman cabai secara khusus di lahan bekas karena beresiko. Nah, resikonya apa? Kalau kita menanam cabai di lahan bekas, otomatis penyakit atau khususnya jamur di lahan yang akan kita tanami di berikutnya adalah seperti patek, layu pistorium itu masih banyak di lahan itu. Nah, untuk mengatasi ini, apa yang harus kita lakukan? Itu sebenarnya harus menjadi pertanyaan kita kalau kita menanam cabai di lahan bekas. Makanya jawabannya adalah, apakah bisa menanam cabai di lahan bekas? Jawaban saya adalah bisa. Saya membuktikan bahwa saya juga sebagai petani, bukan petani baru, artinya kita juga bertahun-tahun melakukan penanaman cabai secara khusus, dan sering saya melakukan penanaman cabai rawit khususnya di lahan bekas. Nah, ini bukti nyata seperti yang kawan-kawan perhatikan di belakang saya ini, tanamannya cukup subur, hijau royo-royo, itu pun kita tetapi, nah ada tetapinya. Sebelum kita melakukan penanaman, kita harus tahu teknik-teknik ataupun langkah-langkah yang harus kita lakukan kawan-kawan di dalam budidaya tanaman cabai khususnya di lahan bekas. Nah, teknik-teknik ini sering disampaikan sebenarnya oleh para petani yang sudah maju, yang sudah hebat di dalam budidaya tanaman cabai. Dia jauh melakukan prinsip-prinsip atau langkah-langkah yang tepat guna dan tepat sasaran. Karena begini, kalau kita menanam cabai khususnya di lahan bekas kawan-kawan, kalau kita tidak tahu ilmunya atau kita tidak tabai langkah-langkahnya, itu bisa menyebabkan fatal akibatnya di kemudian hari. Kenapa saya mengatakan fatal? Ini dipastikan kawan-kawan, tanaman itu akan menjadi kerdil, tanaman itu mudah diserang hama penyakit, itu biasanya, dan hasilnya tentu tidak maksimal. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti ini, makanya ada ilmunya. Karena begini, kalau kita menanam cabai di lahan bekas, pasti kita akan mendapat keuntungan. Apakah keuntungan itu? Nah, yang pertama kawan-kawan, satu, kita tidak mengolah lahan lagi. Itu kan sudah keuntungan. Modalnya tidak terlalu banyak. Kita artinya tidak memerlukan pupuk NPK lagi, tidak memberikan kapur dolomit lagi, tidak memerlukan tenaga kerja atau buruh upah dalam pengolahan lahan yang cukup besar. Itu sudah sangat menguntungkan. Nah, kalau ini bisa dilakukan, otomatis walaupun saya bilang, walaupun harga cabai tidak terlalu mahal, walaupun standar saja, kita sudah mendapatkan keuntungan. Nah, ini bukti nyata yang saya lakukan di lapangan. Saya menanam cabai di lahan bekas, tanamannya tetap sehat, tetap subur, bebas dari hama penyakit. Nah, kita lihat sama-sama dulu kawan-kawan, tanaman cabai saya sebagai bukti bahwa saya bukan hanya sekedar berbicara, tetapi bukti di lapangan yang kita lakukan. Dan saya akan menjelaskan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar tanaman kita menjadi sehat, bebas dari hama penyakit, tentunya sama hasilnya seperti menanam cabai di lahan baru. Nah, ini kawan-kawan, tanaman cabai rawit Ori yang saya katakan tadi, ini sebagai bukti bahwa saya menanam cabai rawit Ori ini walaupun di lahan bekas, tetapi tidak kalah dengan penanaman cabai di lahan baru.
walaupun tidak menggunakan NPK 1616 yang seperti saya katakan tadi, hasilnya hampir sama seperti ini. Tanamannya subur, hijau royo-royo, bebas dari hama penyakit. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa teknik-teknik apa cara-cara apa yang harus kita perlu perhatikan atau harus yang kita lakukan di dalam budidaya tanaman cabai khususnya di lahan bekas agar hasilnya maksimal seperti ini. Nah, ini teknik-tekniknya kawan-kawan yang saya lakukan adalah yang pertama yang perlu kawan-kawan ketahui bahwa ini dulu lahan bekas, yaitu bekas tanaman terong. Jadi tanaman terong dengan cabai itu sebenarnya satu famili, satu golongan. Artinya penyakitnya sama, yaitu layu fusarium, busuk buah itu hampir sama dengan tanaman cabai. Tetapi saya bisa melakukan penanaman cabai dengan hasil maksimal seperti ini. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan adalah kita bersihkan dulu di sini terongnya kawan-kawan. Setelah kita cabut, kita bersihkan, dan juga saya tidak mengganti plastik mulsanya. Ini mulsa bekas juga, dan juga tidak memberikan NPK mutiara pada bedengan ini, juga tidak memberikan kapur dolomit. Nah, yang pertama yang saya lakukan setelah bersih tanaman terong, kita melakukan pengocoran pada lubang-lubang tanam seperti ini dengan insektisida dan fungisida. Insek yang saya gunakan adalah mereknya Risotin, sedangkan funginya yang saya pakai adalah merek bahan aktifnya Mancozeb. Itu dosis yang digunakan kurang lebih 50 mili pada setiap lubang tanam. Nah, setelah itu kita biarkan selama 7 hari kawan-kawan. Nah, setelah 7 hari baru saya melakukan sterilisasi lahan dengan 3 bahan, yaitu menggunakan bakteri Trichoderma, asam humat, dan silika karbon itu. Nah, dosis yang saya pakai adalah untuk 20 liter air menggunakan 3 sendok silika karbon, 3 sendok asam humat, 3 sendok dengan bakteri Trichoderma. Dan dosis juga setiap lubang kocor ini kurang lebih 50 juga sama dengan penggunaan insek dan fungi kawan-kawan. Nah, setelah itu tanamannya cukup subur seperti ini, tetapi pada waktu itu yang kita lakukan adalah saya malah setelah 7 hari melakukan pendiaman lahan setelah dikocor dengan insek dan fungi, kita melakukan penanaman kawan-kawan, penanaman cabai, dan tidak melakukan pengocoran terlebih dahulu karena situasi pada waktu itu kita sibuk, kita tidak sempat melakukan pengocoran terlebih dahulu. Tetapi setelah kita melakukan penanaman, besoknya kita langsung kocor dengan Trichoderma, asam humat, dan silika karbon. Hasilnya juga tidak menjadi soal apakah itu melakukan pengocoran terlebih dahulu ataupun melakukan penanaman terlebih dahulu. Menurut dari pengalaman saya tidak menjadi masalah. Tetapi setelah itu, setelah kita melakukan penanaman dan setelah melakukan pengocoran, saya juga setelah 5 harinya melakukan pengocoran juga dengan fosfat cair dan asam amino. Nah, fosfat cair yang saya gunakan pada waktu itu adalah mereknya Mordan Pool, dan asam amino yang saya gunakan mereknya Pigorin dengan dosis 20 liter air itu untuk 3 tutup atau 30 mili yang kita lakukan kawan-kawan. Dan hasilnya maksimal seperti ini. Karena fungsinya fosfat cair itu sangat bagus sekali untuk agar tanaman cabai kita akarnya itu cepat menyebar atau menyerap unsur hara yang berada di dalam bedengan ini. Begitu juga dengan asam amino. Kalau kita melakukan pindah tanam khususnya tanaman cabai pasti mengalami stres. Nah, untuk mengurangi stres ini makanya diberikan asam amino kawan-kawan. Dan kemudian di 10 hari berikutnya saya melakukan penyepraian juga dengan fosfat dan asam amino. Tetap saya tidak memerlukan atau memberikan pupuk susulan dengan menggunakan NPK 1616 ataupun NPK lainnya kawan-kawan. Tetapi hasilnya bisa kawan-kawan perhatikan sangat-sangat subur tanamannya seperti ini. Tetapi memang kemudian karena di 15 harinya saya melakukan pengocoran dengan kapur dolomit atau kapur pertanian dicampur dengan SP36. Karena pada awalnya kita tidak ada memberikan kapur sama sekali di dalam bedengan ini. Tidak menggunakan NPK 1616 juga. Makanya saya memberikan hanya fosfat saja. Kenapa saya memberikan fosfat? Seperti yang saya katakan, fungsinya untuk agar akar tanaman ini cepat menyebar, cepat meluas di dalam bedengan. Itu fungsinya kawan-kawan. Jadi sangat bagus sekali walaupun tanpa NPK mutiara 1616 khususnya tanaman tetap subur dan tidak kalah dengan tanaman yang menggunakan NPK 1616. Ini sebagai bukti nyata yang saya lakukan. Nah, maaf kawan-kawan, bukan saya maksud di sini menggurui kawan-kawan semua, tetapi di sini hanya saya berbagi pengalaman kawan-kawan bahwa sebenarnya kita bertani itu tidak harus memerlukan modal yang cukup besar. Kita bisa bertani di lahan bekas sekalipun kita bisa bertani, tetapi ingat kawan-kawan, tahu ilmunya. Ilmunya adalah melakukan sterilisasi lahan
melakukan pengocoran seperti yang saya sampaikan tadi. Semoga apa yang saya lakukan ini, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kawan-kawan kita semua. Semoga kita sukses ke depannya.